Terdengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Biasanya satu kelas polling hanya 10 pertanyaan, ini tadi sudah 15 dan belum semuanya saya jawab. Tapi intinya kan nanti akan saya terangkan, akan saya share strategi saya. Saya akan menerangkan pokok-pokoknya yang ditanyakan di 2 kelas sebelumnya, kelas 506 dan 507 ya. Oke, langsung aja kita fokus karena ini terbatas zoom-nya ya. Oke, saya cari pertanyaan dari 0507, tapi nggak semuanya pertanyaan dari 507 karena belum selesai semua saya jawab. Beberapa masih gantung karena pagi ini tiba-tiba ada interupsi dari mahasiswa yang minta bimbingan KDTA, ada 16 anak ya. Tadi maaf tadi saya terdistracted. Ini pertanyaan dari Zahra Azizah, ini kelas lain ya, Zahra Azizah ya. Pas berapa nih kelas Zahra Azizah ini? Jadi digunakan nggak di pertanyaan di kelas ini? Jadi ini, sebenarnya apa sih dimaksud dengan cabang? Ini pertanyaan dari kelas lain, dari Zahra Azizah itu kelas berapa? 505 kalau nggak salah. Jika perusahaan menggunakan agen cabang, bukan agen cabang ya, agen itu cabang, apakah mungkin perusahaan melakukan pembelian secara langsung melalui agen itu? Oke, jawaban saya adalah semuanya mungkin. Oke, untuk memudahkan definisi Anda, sekarang kita kaitkan dengan cabang yang ada di negara lain. Kalau cabang di satu negara nggak masalah, karena dipajakinya bisa misalnya cabangnya di Surabaya, pusat di Jakarta, bagaimanapun dipajakinya di Indonesia. So no problem. Tapi kalau pemajakannya, kalau cabangnya di luar negeri, it's a problem karena ada masalah yurisdiksi. Ya, masalah yurisdiksi. Sehingga di BPH diatur secara khusus BUT ini. Kenapa? Karena antar cabang. Karena kalau cabang itu berbeda yurisdiksi akan berbeda pemajakannya. Ya, intinya yang tempat domisili harusnya dapat pajak dong, masa kamu cabang nggak dapat pajak cabang itu? Oke, kita lihat di sini. Bentuk agen. Apakah bentuk agen itu penjualan aja? Enggak. Coba lihat BUT. Ya, BUT itu apa aja istilah yang dimaksud dengan BUT? Bisa BUT agen, bisa proyek. Misalnya apa? Misalnya bangun jasa marga di Jakarta, bangun jalan raya, jalan tol di Medan. Tentu saja di Medan dia bikin itu kan, site. Kalau bikin site berarti ada cabang di sana kan, minimal untuk pencatatannya. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau namanya cabang, ingat BUT. Apa aja bentuk BUT macam-macam, mulai dari tempat manajemen doang. Misalnya Freeport manajemennya di Jakarta, padahal cabangnya di sana di Timika, padahal pusatnya di Timika, tapi manajemennya di Jakarta. Bisa cabang perusahaan, bisa kantor perwakilan, bisa gedung kantor, bisa pabrik, bisa bengkel, bisa sebagainya ya. Ingat BUT. Nah, sekarang kita tanya, apakah mungkin agen melakukan penjualan langsung? Kalau mungkin saja. Mungkin saja, sangat mungkin. Misalnya punya, saya ambil contoh mie sedap itu Wings Food. Wings Food itu pusatnya di Gresik, Jawa Timur. Mie sedap itu di Jawa Timur, di Gresik. Kemudian mengirimkan barang ke dia, karena penjualan bagus di Denpasar, di Palembang, bikinlah dia cabang di Palembang. Apakah dia boleh melakukan penjualan langsung ke Medan? Boleh saja, kenapa enggak? Atau sekitar Palembang, boleh saja. Padahal sudah ada cabang ya, Nggak masalah, karena akuntansinya jadi satu. Kenapa akuntansinya jadi satu nanti kita terang setelah ini. Tapi kalau antar negara lihat dulu. Misalnya ini kalau cabangnya antar negara nih, ada X. Kemudian dia bikin BUT di Indonesia. BUT ini income-nya menjual produk X. Boleh nggak X menjual? Boleh saja X menjual langsung. Tetapi di sini berlaku aturan pajak force of attraction. Yaitu
Kalau penjualannya sama, jenis penghasilannya sama, berarti dia dianggap sebagai penghasilan dari BUT di Indonesia. Istilahnya, ngapain kamu bikin perwakilan di Indonesia kalau bisa ngejual langsung? Sehingga di sini diatur pajak internasional, dianggap sini sebagai penghasilan dari BUT di Indonesia. Ya ingat pelajaran tentang pajak internasional. Ini aturan internasional berlaku di sini. Nah ini menurut saya menerangkan bahwa bisa saja penjualan itu, tapi kalau di satu negara nggak masalah, ya karena mau dipajakin di Palembang, mau dipajakin di Jawa Timur, di Surabaya, ya, yang penting kan sama-sama masuk pemerintahan Indonesia. Tapi kalau antar negara jadi masalah, karena itu muncul statement seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan dari Hesti ya. Apa pertimbangan pertanyaan di lain? Bolehkah expense kantor cabang ditanggung kantor pusat sehingga KC tidak melakukan catatan terhadap expense-nya? Boleh nggak ditanggung kantor pusat? Kalau di satu negara nggak masalah, tapi kalau berbeda negara jadi masalah, ya. Selain itu, selain itu prakteknya tidak mungkin seperti ini. Kenapa? Karena misalnya tadi awalnya di Surabaya, di Gresik, di Sedap, kemudian dia bangun perwakilan cabang di Palembang. Karena sukses bikin pabrik di sana. Pabrik kedua, ini Sedap di Palembang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur tadi kinerjanya bagus atau enggak? Nah, salah satu kinerjanya bagus atau enggak biasanya setiap cabang membukukan sendiri berapa penghasilannya dan berapa expense-nya. Kenapa? Untuk menghitung tingkat kinerja manajemen cabang. Nanti yang manajemennya dihargai tinggi, nanti manajemen yang berhasil membangun kawasannya bisa dapat promosi atau menaikkan gaji dan sebagainya ya. Nah, bonus dan sebagainya. Nah, jadi biasanya memang tiap cabang memiliki expense sendiri. Jangan-jangan di Jakarta penghasilan tinggi tapi expense-nya juga tinggi. Kenapa expense tinggi? Karena sewanya juga tinggi. Nah, ini salah satu contoh ya. Mungkin tapi biasanya di prakteknya seperti itu. Harus dipisahkan antara cabang dan home office. Ya, home office dan cabang dipisahkan. Kenapa? Untuk mengukur kinerja dari cabang-cabang itu ya. Oke. Apa pertimbangan home office memberi atau pemenang transaksi? Oke. Ini. Sekarang cabang kekuatannya sampai sejauh apa sih? Pemenangnya yang dikasih oleh home office sejauh mana? Pertanyaan terpenting adalah kan tahu konsep spirit entity business. Ya. Ingat konsep spirit entity business. Intinya apa? Baca di yang paling kanan definisinya ya. Intinya spirit entity business itu cabang itu merupakan bagian dari home office. Jadi yang dikatakan Hesti ini benar sekali bahwa seluruhnya meskipun setinggi-tingginya, meskipun cabangnya sangat besar, tapi masalah pemenang masih tergantung oleh kantor pusat. Artinya dia merupakan bagian dari kantor pusat. Ambil contoh. Citibank besarnya Amerika. Ya. Kemudian dia memiliki Citibank di Indonesia. Citibank tugas bank apa? Menghimpun dana dari Indonesia, menghimpun dana di tempat dia diizinkan beroperasi ya. Misalnya di Indonesia diizinkan beroperasi di Citibank, berarti dia menghimpun dana masyarakat Indonesia, terutama dananya para ekspatriat, ya, karena kan uangnya dari sini ngalir ke sini kan. Oke. Sekarang pertanyaannya, Citibank Indonesia apakah tugasnya hanya mengumpulkan uang? Kemudian berapa kredit yang disalurkan oleh Citibank di Indonesia? Berapa wewenangnya? Ya tahu kan tugas bank apa? Financial intermediary, dia jasa institusi keuangan yang tugasnya adalah menghimpun dana pihak ketiga, DPK, dana masyarakat untuk disalurkan kembali sebagai pinjaman modal maupun pinjaman ya, loan, bisa ke
publik, bisa ke perusahaan, ya, ke publik lah. Pertanyaannya sampai seberapa jauh nih? Oke, semuanya diserahkan oleh kantor pusat, tapi kalau yang minjem 1 juta, ya kantor pusat pusing juga kan, sehingga diserahkan biasanya salah satu wewenang yang diberikan oleh Citibank, selama pinjamannya sampai 5 miliar, kewenangannya diserahkan ke Citibank Indonesia. Kalau lebih dari 5 miliar harus dengan kewenangan kantor pusat. Itu salah satu contoh bahwa cabang itu bagaimanapun juga, seberapa besar dia, tetap merupakan bagian dari perusahaan. Oke, kalau dia semakin besar bagaimana? Kalau semakin besar biasanya nggak sanggup lagi cabang, biasanya disuruh bikin perusahaan sendiri, atau istilahnya bikin anak perusahaan. Nah, kalau anak perusahaan, meskipun dikuasai atau dimiliki, tapi dia punya kewenangan sendiri, separate entity business, dia punya kewenangan sendiri, memiliki kebebasan. Transaksinya antara anak perusahaan dengan induknya atau holdingnya, inilah namanya transaksi hubungan istimewa, atau antara anak perusahaan transaksi hubungan istimewa, ya. Nah, tadi sudah jelas ya di sini, sampai di sini pengertian dasarnya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan yang bagus tentang perpajakan. Jika memusatkan ada pemusatan BPN dan telah melakukan pemberitaan ke DJP, apakah ke cabang tidak termasuk dalam pengertian BKB walaupun terdapat margin? Nah, bagus kan. Jadi jalan ini si Audrey ini logikanya jalan di sini. Oke. Kalau sudah mendapatkan pemusatan, maka tetap saja bukan merupakan penjualan. Oke, kalian tahu nggak BPN kenapa dulu asalnya ada pemusatan BPN? Dulu itu sebelum zaman komputer, sebelum zaman 3W, sebelum zaman internet, Mbak, itu dulu itu antar cabang itu tidak memiliki, atau koneksinya terputus, atau koneksinya tidak berlangsung dengan terus-terusan. Kadang-kadang putus, kadang-kadang enggak, itu ya, zaman dulu. Sehingga pemusatan ini sebenarnya merupakan fasilitas, atau bukan fasilitas ya, kemudahan bagi yang memiliki cabang agar penyerahan antara mereka tidak dianggap sebagai penjualan. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Oke, sampai sekarang tetap berlaku kan, jadi benar. Terus bagaimana kalau ada keuntungan margin? Keuntungan tadi hanya masalah akuntansi, metode. Tadi di belakang ditanyakan metode akuntansi yang dipilih, ya. Jadi belum ada penjualan. Penjualannya nanti meskipun ada margin, nanti penjualannya pada saat dia dilakukan penjualan ke pihak ketiga, ya. Jadi benar, tetap pemusatan, tetap tidak itu, meskipun ada margin, tapi kan belum ada, ini masalah pencatatan akuntansinya saja, ya. Masalah pencatatan akuntansi. Kenapa diperbolehkan nanti akan saya terangkan di belakang, di pertanyaan paling terakhir nanti. Ya, oke, di sini. Jadi benar bahwa penyerahan antar cabang ini tidak terutang BPN kalau tidak ke tempat pemusatan. Sebenarnya klausul tentang pemusatan ini sebenarnya intinya adalah kemudahan yang diberikan oleh DJP agar wajib pajak gampang melakukan usaha, tidak seperti kan, supaya antar cabang tidak terutang BPN. Dulu terutang BPN, kenapa? Karena dulu belum ada komputer kan, masing-masing melakukan penjualan, sehingga Ditjen Pajak memutuskan terutang BPN, kecuali mengajukan pemusatan. Saat ini hampir semuanya melakukan pemusatan. Saya pastikan hampir ini semuanya kalau ada cabang pasti melakukan pemusatan. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang bicara masalah pajak. Ada kan namanya joint operation atau joint venture? Apa itu joint venture atau joint operation? JO atau joint venture. Nah, ini lihat kerjasama antar dua pihak. Misalnya tadi yang misalnya bikin jalan tol di Medan atau di Sulawesi. Ternyata yang punya untuk bangun tol itu uangnya butuh uang banyak, sehingga dibutuhkan dana dari sekian
investor, sekian bank misalnya ya. Jadi biasanya pelaksananya bisa jasa marga dan sekian. Mereka dapat utang dari bank. Apakah ketika ada di sana, join operation di sana, apakah suatu entitas terpisah atau enggak nih? Kalau joint venture. Nah, ini nanti dibahas di PSK ya. Di PSK 66 dan di setelah UTS. Nah, ini saya hanya mengenalkan bahwa yang penting Anda pegang adalah konsep separate entity business. Apakah entitas bisnisnya terpisah atau enggak? Karena kalau terpisah ada kemerdekaan, kalau enggak terpisah tidak memiliki kebebasan. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Berkaitan dengan pencatatan. Ini pertanyaan dari Sally As-Zahra ya. Slide 36 dan slide 38. Apakah ada terjadi penutupan 2 kali? Coba lihat, saya lihat slide 36, ini slide 36, ini slide 38. Apakah terjadi penutupan 2 kali? Sepertinya ini bukan penutupan 2 kali, bukan. Ini hanyalah untuk menjelaskan ya, ini di kantor pusat. Kalau dua-duanya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini sebetulnya mengcopy daripada ini. Ini secara keseluruhan, ini secara enggak nih. Jadi sebenarnya tidak ada 2 kali. Dari mana saya pastikan tidak ada 2 kali? Coba lihat di worksheet-nya. Di worksheet-nya, shipment to branch itu adalah kredit bagi home office. Home office ngirim sebagai kredit catatannya. Dan sehingga di sini di debit 1 kali saja di debitnya. Jadi ini bukan 2 kali penutupan, cuman ini menjelaskan. Ini menjelaskan kalau akuntansi di bukan seperti ini loh ya. Kemudian diulang lagi di sini kalau 2 cabang seperti ini hitung-hitungannya. Ya, jadi ini bukan 2 kali tapi dua untuk menjelaskan bagaimana kalau hanya 1 kantor pusat, bagaimana kalau dua-duanya, jurnal dua-duanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari kelas lain ya. Saya nggak tahu kelas ini saya belum lihat pertanyaan tentang di slide 13, 14, 15. Slide 12 sampai slide 15. Coba lihat slide 12 sampai slide 15 ya. Oke, slide 12. Transaksinya seperti ini transaksinya. Jadi istilahnya ini KC kantor pusat ngirim ke cabang 3. Ternyata cabang 4 inventory-nya 0 sehingga diminta dikirimkan ke cabang 4. Kenapa muncul angka 400 ini? Kenapa muncul angka 400 di sini? Kenapa muncul angka 400 di sini? Ya. Kenapa 4,5? Oke. Jawabannya adalah intinya ini untuk menghitung kerugian akibat mismanagement. Kenapa seperti ini? Saya bilang ini mismanagement, salah manajemen, salah kantor pusat. Kenapa? Yang kurang adalah kantor cabang 4, kenapa malah dikirim ke cabang 3? Ya, jadi cara manajemen. Kalau manajemennya efisien, dia nggak usah ngirim barang ke KC3 kan, langsung aja kirim ke KC4. Nah, kerugiannya ini yang harus diperhitung, yang menjadi bahan dari slide 12 sampai 15 ini ya. Jadi ini transaksinya slide 12. Dibukukan cabang 3, terus dikirim ke cabang 4, cabang 4 dibuka seperti ini dan kantor pusat mencatat seperti ini. Kenapa rugi 400? Coba lihat. Kalau dikirim ke KC3 600. KC3 ke KC4 450, jadi 1050. Padahal kalau tidak ada mismanagement, kalau tidak ada kesalahan manajemen, dia bisa mengirim langsung 650. Berarti kebodohan harus dibayar. Kebodohan karyawannya atau kebodohan manajemennya harus diakui sebagai loss di sini. Berapa lossnya? 1050 dikurangi 650, 400 di sini. Ya. Saya tadi belum melihat pertanyaan ini di slide. Nanti saya lihat lagi ya kalau sudah seperti ini. Ini pertanyaan di kelas lain untuk menerangkan di sini ya. Oke. Oke, pertanyaan ini dari kelas lain juga ya.
Mengapa closing entries untuk merchandise inventory beginning dan ending dilakukan di awal sebelum melakukan combine statement? Mengapa harus di-adjust? Lihat slide 35 nih ya. Mengapa harus di-adjust dulu? Nih, sini nih. Ending inventory ya, ending inventory. Kenapa harus di-adjust? Karena ketika mengirimkan ke cabang, dia sudah mengakui sebagai unrealized kan. Coba lihat di sini unrealized-nya ini. Jadi ngirim barangnya 45, ketika baru di 45, sebenarnya barangnya kan enggak 45 nilainya. Cuma sudah di mark up oleh pusat supaya cabang menerimanya 40. Inilah makanya tadi ada istilah kan, ada istilah di pasaran bahwa jangan barang di sini, barang pabrik aja lebih murah ya. Karena seperti ini kondisinya. Barang pabrik lebih murah karena seperti ini ya. Cabang pasti diminta untuk melakukan cost plus kalau sini istilahnya ya, cost plus. Nah, jadi sebenarnya tujuan mengapa ini dilakukan, kenapa harus dikurangi 5.000 dulu? Karena sebenarnya nilainya bukan 45, tapi 40 tambah 5. 5-nya merupakan unrealized. Karena di markup oleh pusat ke cabang. Ya. Oke. Nah, sekarang kita menginjak ke bagian mengapa akuntansi mencatat seperti ini. Kenapa persediaannya dicatat at profit ditambah profit plus ya. Kenapa sih nggak at cost saja? Oke. Jadi nih ya kan dikirimkan seperti ini. Barangnya sebenarnya nilainya 10.000, tapi dicatat di catatnya 12.000. Apakah ada understated di sini? Bagaimana sih pelakuan akuntansinya? Oke. Sehingga kita harus melihat ya PSAK 14 tentang persediaan atau di IAS nomor 2 interpretasi of accounting standard atas inventory. Oke. Jadi inventory itu adalah suatu aset yang kayaknya bagi Anda barangkali inventory, tapi sebenarnya bagi perusahaan rugi kan ya. Sehingga jadi perhatian di sini. Terlalu banyak inventory juga nggak bagus bagi perusahaan. Ada yang efektif di situ, ada yang nggak efisien di situ. Sehingga akuntansi mencatat secara khusus tentang persediaan. Nah, sekarang di persediaan antar cabang. Ternyata ada metode persediaan retail. Artinya apa? Artinya yang digunakan di pendekatan buku ini adalah kalau penjualannya dilakukan, kalau dianggap fungsi cabang adalah menjual retail, ya. Boleh nggak at cost? Boleh. Pertanyaan dari Muhammad Arif Prasetya, boleh nggak at cost? Boleh. Kalau fungsi cabangnya tadi adalah bukan sebagai retail, fungsi cabangnya tadi hanya sebagai, misalnya sebagai pabrikan, sebagai itu, sebagai pabrikan, sebagai apalagi sebagai gudang dan sebagainya. Tapi kalau retail memang diperbolehkan di akuntansi supaya mencatat harga pada retail bukan pada cost. Karena ini penjualannya volumenya tinggi. Artinya kantor pusatnya hanya mencatat, home office-nya nggak jualan. Home office-nya hanya memproduksi aja. Yang menjual adalah di retail, di cabang-cabangnya yang menjual. Kemudian jenis barangnya beda-beda. Ternyata yang dikirim banyak-banyak nih. Kalau semuanya at cost, nanti bingung. Nah, jadi ini ya. Jadi memang ada suatu metode akuntansi namanya metode retail inventory yang mencatat harganya pada saat, yang mencatat ketika dikirim ke cabang pada harga retail. Ya. Mencatat pada harga retail. Jadi diperbolehkan di akuntansi ini mencatat sesuatu, mencatat nilainya, nilai persediaan berdasarkan harga retail bukan pada cost. Kenapa? Karena biasanya fungsi cabang adalah melakukan
fungsi cabang adalah melakukan penjualan. Pusat bikin aja, produksi aja. Nah, jadi masalah ketika antar negara. Karena metode cost plus juga diterapkan di metode cost plus diterapkan juga di sebagai di Indonesia sebagai bahan baku di Indonesia. Gini maksudnya. Jadi misalnya di Amerika di sana ngirim saya contohkan Toyota ngirim blok mesin di sana dibikin di sana, blok mesin dibikin di Jepang misalnya, di Toyota Jepang. Dia ngirim ke Temin ke Toyota di Indonesia cost plus ternyata, bukan at cost. Padahal di Indonesia diolah lagi untuk jadi mobil Toyota, Innova, Avanza dan sebagainya. Tapi blok mesinnya dibikin oleh Jepang. Nah, jadi pertanyaan adalah, benar nggak metode cost plusnya ini? Di akuntansi dibolehkan ternyata kan ya. Nah, di pajak internasional seperti apa? Itulah berlaku aturan pajak internasional. Ya, jadi intinya akuntansi biasanya membolehkan. Pajak, mau dilihat dulu kalau pajak. That's different antara akuntansi dan pajak. Kenapa akuntansi membolehkan? Karena biasanya kalau ke cabang itu dulu awal-awalnya, kalau cabang berarti penjualan. Nah, inilah masalah transfer pricing itu cukup rumit di Indonesia karena ternyata antar penyerahan dari home office di Jepang ke pabrik di Indonesia, padahal pabriknya ini bukan cabang, apalagi pabriknya, alasan mereka pabriknya bukan cabang, tapi pabriknya adalah anak perusahaan, boleh dong saya ngambil profit. Itu alasannya kenapa di Indonesia banyak PMA, karena kalau anak perusahaan dia membolehkan profit. Kalau cabang tidak ada profit. Itulah bedanya pajak internasional antara BUT dan anak perusahaan. Di Indonesia permasalahan tertinggi adalah di anak perusahaan. Ya. Tadi cost plus boleh karena beda perusahaan. Nah kalau sekarang BUT, harusnya BUT nggak boleh. Jadi makanya di BUT itu pasti tidak diperbolehkan cost plus ini. Di BUT nggak diperbolehkan karena penyerahan antar cabang. Kecuali cabangnya adalah retail, is no problem di Indonesia. Di akuntansi. Tapi kalau di pajak lihat dulu di pajak. Jadi benar kalian. Jadi di sini kesimpulannya adalah Anda pahami dulu definisi akuntansinya. Pajak, ketika bicara masalah pajak, itu kalau bicara masalah pajak nanti dulu deh aturannya agak berbeda kalau pajak itu. Kenapa berbeda? Karena beda antar negara, nanti beda itunya. Bagaimana lazimnya kan wajar dan lazim ya. Jadi agak berbeda. Sekarang Anda pahami konsep akuntansinya dulu. Konsep akuntansinya di sini kesimpulannya adalah pertama, cabang not separate entity business. Dia bagian dari home office. Kedua, ternyata dimungkinkan penyerahan ke cabang ada plus di situ, cost plus. Nah, di sini masalah cost plusnya, penyerahan antar cabang ternyata diperbolehkan di akuntansi mencatat pada retail, bukan mencatat pada cost. Diperbolehkan di akuntansi, di PSAK 14 tadi ya. Ya, ada lagi yang bisa saya ungkapkan di sini. Jadi itu aja intinya ya. Nah, hati-hati dengan permasalahan timbul ketika melakukan adjusting antar cabang. Oke, pada akhirnya seluruh kinerja cabang merupakan bagian dari home office. Kalau pajak beda lagi. Kalau beda teritorial, yang cabang ya cabang. Bayar pajak di sini berdasarkan apa yang diperoleh oleh cabang. Tempat domisili kebagian dong, tentunya PPh-nya kebagian dong, pajaknya. Jangan cuma jualan aja di sini, bayar pajak juga di sini istilahnya kan ya. Nah, di situ ya. Kalau akuntansi tidak sampai sejauh masalah pajak karena pajak berbicara masalah yurisdiksi dan sebagainya. Oke, jadi itu aja materinya. Materi yang saya sampaikan pagi ini. Banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Nanti akan saya lihat lagi. Saya tadi nggak sempat, jadi saya sudah menyampaikan
yang ditanyakan di kelas lain, biasanya masalah itu. Oke, intinya itu ya. Kedua, kemudian hati-hati ketika melakukan worksheet ya, karena inti dari akuntansi cabang dan home office ini adalah di worksheet-nya tadi. Karena worksheet-nya benar, semuanya benar. Ya. Oke, kemudian hati-hati dengan unrealized tadi. Unrealized-nya berapa nih? Karena pasti ada profit, pasti ada cost plus di dalamnya. Ya. Oke. Jadi hati-hati dengan adjusting pada saat akhir tadi ya. Jadi perhatikan di slide tadi ya, di slide 12 sampai 15 tadi itu. Kemudian di slide 35. Jadi fokusnya di slide belasan tadi dan slide 30 sampai 40 tadi ya. Kalau jurnalnya gampang lah, nggak usah jurnalnya ya. Jurnalnya gampang lah jurnalnya itu. Yang penting ada inti dari materi ini. Kalau Anda menguasai worksheet-nya Anda hitung dengan benar, maka Anda sudah bisa menguasai materi ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Setelah ini kita ketemu lagi di WA Group ya. Saya akan sampaikan pesan-pesan di WA Group nanti. Ada tugas yang Anda kerjakan dan dikumpulkan besok pagi jam 9 ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.